Audio Jungle. Audio Jungle. Ini teman-teman, tekstur akar pohon purba ini sangat kokoh. Konon katanya pohon purba ini usianya ratusan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat-sahabat Renita. Liputan kali ini kita tentang kampung pohon purba yang ada di Desa Kalangsari, Kecamatan Dengklok, Kabupaten Karawang. Nah, ini deretan pohon banyak ini yang tinggi menjulang adalah gambaran dari pohon purba. Oke, nanti kita akan ke sana. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kampung pohon purba.
Kita lihat ini di kebun pinggir jalan kampung, ini semua ditumbuhi pohon purba, teman-teman. Ya, kita ke atas ya, sangat tinggi. Kita ke sini ya, kita masuk, kita mampir. Ini teman-teman, ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, teman-teman. Satu pinggir pohon di jalan aja udah 7. Peluk sama satu orang cukup. Lihat tuh, kokoh banget tuh rantai-rantainya, teman-teman. Dahan-dahannya kokoh banget. Kita kesini ya, berlanjut. Tuh, ini di samping rumah, teman-teman. Seperti di hutan. Padahal tadi saya masuk ke sini di jalan raya itu area pesawahan, teman-teman. Tapi kalau sudah masuk ke sini, walaupun bukan daerah pegunungan, situasinya sejuk karena rimbun dengan pepohonan purba ini. Oke teman-teman, kita masuk gang kecil ya. Nah, lihat di sini pohon purba lagi kita temui. Seluruh area kebun dan halaman rumah sekali lagi di sini ditumbuhi pohon purba seperti ini. Saya nggak bosan-bosan maksud akarnya, teman-teman, karena ini tekstur akarnya itu seperti pohon di hutan, teman-teman. Padahal ini kampung. Ini kampung, teman-teman. Bukan area pegunungan, tapi area pesawahan. Lihat. Sekali lagi, kampung ini bukan daerah pegunungan, tapi daerah pesawahan. Dan ini dekat dengan sungai irigasi. Kalau kita lihat di peta tata ruangnya, kampung ini seperti pulau, teman-teman. Ujungnya adalah Sungai Citarum. Itulah yang mungkin jadi penyebab kenapa pohon purba ini tumbuh subur di sini, teman-teman. Lihat ya. Oke, karena kampung ini jauh, teman-teman, jadi saya terpaksa videonya saya potong-potong. Tidak full saya berjalan. Nah, ini 20 meter dari lokasi gang kecil tadi yang pertama. Selanjutnya ini kebun juga, masih kebun, teman-teman. Ditumbuhi pohon purba. Nih, ada berapa nih banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teman-teman. Luar biasa itu. Ini masih jalan kampung pohon purba juga ini. 20 meter dari tadi yang saya shoot. Ya, kan? Beda suasananya ya. Ini kalau kita lurus, kita ambil jalan lurus ke sana, itu sawah, teman-teman. Area sawah. Aneh kan ya?
area sawah, dataran rendah, ini di Karawang, tapi ada pohon purba seperti di hutan ini. Oke, kita lanjut ke jalan kampung. Kita lanjut ke jalan kampungnya lagi, teman-teman. Ini jalan kampung yang saya lewati tadi. Tadi saya mampir dulu ke belakang rumah, di mana tumbuh banyak pohon purba. Dan ini di samping jalan, teman-teman. Di samping rumah, di samping jalan juga. Ada berapa ini? 1, 2, wah ada 3 pohon purba ini. Ini samping rumah juga. Dan kebetulan saya menemukan ini ada yang sudah ditebang, teman-teman. Ini udah penampakan batang kayu pohon purba yang sudah ditebang. Kemungkinan besar karena lahannya mau digunakan untuk jadi lahan hunian. Lihat ranting-ranting ya, teman-teman. Dahannya lihat. Ini kayu ini konon katanya ini lebih kuat ya batanya dibandingkan kayu jati, teman-teman. Pohon purba ini kalau sudah kering itu paku baru itu nggak bisa masuk, nggak bisa, harus pakai paku beton, saking kuatnya ini kayunya. Nah, ini kemungkinan besar ini dipotong karena mau dijadikan lahannya mau dijadikan area pemukiman. Nah, ini jalan perkampungan yang masih saya harus tempuh, teman-teman, di kampung pohon purba ini. Tuh lihat di depan rumah tumbuh subur juga. Nah, ini saya sudah berada di pertigaan kampung pohon purba ini. Lihat banyak sekali ini. Ini di pinggir jalan, teman-teman. Kita nanti ke sana ya. Ke sana lebih banyak lagi nih pohon. Oke, teman-teman, kita masuk gang dari jalan utama kampung pohon purba ini. Nah, kita masuk gang ya, karena yang ini ada di dalam gang banyak pohon. Lihat ke sana ya. Ini jalan gang terusannya ini ke Sungai Citarum, teman-teman. Ini pohon purba juga. Saya sudah nggak mau menghitung lagi ya, karena saking banyaknya pohon purba di kampung ini. Lagi ya, teman-teman, hanya kita bisa lihat, saksikan lah ini pohon purba.
ini Tanggul Citarum nih, di ujung. Ya, nanti kita ke sana. Nah, sebelumnya kita ke samping ini. Nah, ini teman-teman. Oke teman-teman, di kampung ini kebetulan saya menemukan warga asli dari kampung sini yang bersedia untuk saya atau tanya ya teman-teman. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini kami sedang mengeksplor kampung sini dengan pohon purbanya yang begitu kokoh, menjulang tinggi dan sangat rindang di kampung ini Pak. Dengan Bapak siapa Pak ya? Pak Japar. Oh Pak Japar. Pak Japar, ini penduduk asli sini Pak Japar? Asli. Teman-teman. Pak Japar, selama tinggal di sini, tahu nggak ini pohon kecilnya seperti apa Pak? Wah, nggak tahu. Saya selama ini ya udah beginilah. Pohon ini udah besar. Jadi nggak tahu dari kecilnya. Pak, ini Bapak betah tinggal di sini Pak? Ya gimana ya? Ya betah lah, namanya di kampung sendiri. Oh. Ini seram Pak kalau malam Pak? Ya bukan main seremnya. Banyak lah. Suara-suara kayak itulah, burung hantu. Banyak sekali lah. Ya memang dari tekstur kulitnya, batangnya, pohon ini ya kalau dilihat-lihat memang menyeramkan juga teman-teman ya. Apa yang sering saya katakan, ini seperti di hutan teman-teman. Ini ada area pemakaman juga teman-teman. Lihat di sini juga tumbuh pohon purba teman-teman. Kita telusur juga ya. Kita telusur lagi. Ini benar-benar ini di kebun ini. Kebun. Tapi ada rumah juga. Nah, ini pohon purba lagi. Terus kita lihat penampakan kulitnya. Wah, teman-teman, saya nggak bisa menyentuh ke sana, ke arah sana, kayaknya di pagar. Nah, ini pohon purba juga. Kita perjelas ya. Nah, ini pohon purba juga. Ini pohon purba lagi. Kita ke sana ya. Ke sana banyak banget pohon purba. Ke sana kita banyak banget pohon purba. Ini belum seperempatnya dari kampung sini teman-teman yang saya jelajahi, karena kampung ini sangat luas seperti pulau. Butuh waktu saya kalau harus seluruhnya saya kelilingi, tapi ya coba nanti diusahakan ya teman-teman. Ini pohon purba juga nih teman-teman, lihat ya, kita lihat benar-benar kita seperti berada di hutan teman-teman. Seperti berada di hutan, padahal ini hanya kampung. Kita lihat ini dari kejauhan ya teman-teman ya, kita shoot ya, kita bisa lihat. Nah, ini pohon purba juga teman-teman tuh, depan di samping rumah penduduk. Ada yang kecilnya ternyata teman-teman. Nah, ini pohon purba juga. Lihat teman-teman,
Ini juga pohon purba. Nih, lihat teman-teman, di pinggir jalan pun ini semua ditumbuhi pohon purba. Di samping rumah semua tumbuh. Kita lanjut ke sini, teman-teman. Lihat sekelilingnya tumbuh pohon purba yang konon katanya hanya ada dan tumbuh subur di kampung ini. Teman-teman, jalan utama kampung ini kita lihat banyak berjejer pohon purba juga, teman-teman. Kita shoot lagi dekat ya. Nah, ini lihat besar-besar sekali, teman-teman, sampai ke dalamnya ini pohon purba. Lalu sekarang kita masuk ke gang sini ya, teman-teman. Dari jalan utama masuk, kita lihat itu di dalamnya juga sama, di belakang rumah ini pohon purba. Kita lihat lebih dekat ya, ini pohon purba juga, teman-teman. Kita lanjut perjalanan kita, teman-teman ya. Nah, ini pohon purba semua, teman-teman. Lihat sampai atas. Ini pohon purba. Ini gang keberapa ya? Banyak banget gang, makanya saya nggak hitung sebenarnya di kampung ini, teman-teman. Dari jalan utama ini sekitar 20 meter lah dari jalan utama. Nah, ini jalan arah ke Citarum. Nah, gang ini, nah yang itu tadi saya masuk dari situ, itu ke arah jalan utama kampung ini. Ini pohon purba. Ini persis di depan, apa di samping pohon purba ini adalah tanggul Sungai Citarum. Oke, sahabat-sahabat realita, kebetulan saya sudah bertemu dengan Pini Sepuh kampung ini. Nah, kita coba gali tentang pohon purba atau pohon sawo ini, sejarah-sejarahnya dari beliau. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, ini kami mau bertanya tentang pohon yang ada di kampung ini. Ya, kami sudah jalan-jalan ke sini, terpesona dengan ada pohon unik seperti pohon purba. Nah, hampir seluruh kampung ini ditumbuhi pohon itu, Pak. Nah, kebetulan Bapak ini penduduk kampung sini, Pak ya. Nah, jadi kami mau tanya-tanya sedikit, Pak, menggali informasi dan sejarah dari pohon purba atau pohon sawo ini. Pak, ini pohon purba atau pohon sawo ini usianya berapa, Pak ya? Dan tahu nih ya, sebab kakek itu umurnya udah tua, udah kata orang mah itu udah pikun gitu. Saya pikun. Iya. Jadi Bapak waktu kecil pohon sawo sudah segede ini? Oh, udah besar ya, udah gede, udah sekitar setahun lah. Nah, ini teman-teman, ini fakta bahwa memang betapa tuanya pohon ini, teman-teman. Ya. Pak, ini kalau dari cerita-cerita kakek,
ini siapa yang menanam pohon ini Pak? Karena ini hampir seluruh kampung ini ditumbuhi pohon ini Pak. Jadi, ini. Lagi dulunya itu bukan jadi orang mengembara sini. Jadi kata orang kalau itu malah lakon mah baru lakon lah babad alas amar lagi dulu main itu. Jadi dia dari Pela bawa bibit-bibitnya itu di sini ditanam jadi banyak. Itu saya nggak tahu tuh, tapi kalau orang tua saya namanya Bapak Raidi gitu. Orang dari Pela, asal muasalnya gitu. Ya kalau diperkirakan tahun berapa Pak ya? Ya sekitar zaman penjajah. Iya. Hampir zaman Belanda ya? Hampir lebih. Belanda bapak saya udah abi itu bilang sawo ditodong sama Belanda katanya. Jadi bilang sawo dari keranjang ke keranjang ke bolak-balik begitu. Jadi Belanda udah nyantol gitu. Jadi bapak saya jadi ketakutan, jadi bilang sawo balik lagi. Udah diambil, berarti tahun berapa Belanda? Tahun 45, 42, 45 sampai merdeka saja. Hampir mendekatkan 170. Umur saya aja ya 70. Sekarang dari engkok ke 70 umur saya udah berapa itu? Iya itu hampir kena 200-an hampir rasanya. Pak, kalau ini Pak, seingat Bapak ini pohon ini ada berapa Pak di kampung ini? Wah, bangsa ratusan dah. Ratusan teman-teman. Iya, ratusan tangga. Ini Pak Iya adalah pini sepuh kampung sini teman-teman. Jadi saksi sejarah lah dari perjalanan masa ke masa pohon ini. Dan kebetulan beliau juga salah satu bandar buah dari pohon ini teman-teman. Jadi kita dapat narasumber yang pas, yang memang benar-benar paham dengan pohon purba ini teman-teman ya. Tadinya dari kota, dari Pela itu ada 3 orang yang mengelola anak kesini, ngelola anak itu ya. Dulu ada 3 orang. Di orang-orang di sini jadi pasang itu pakai nyengker tuh kebun tanah lebar-lebar gitu, mau ditanamin sawo gitu. Berarti dulu ini lahan perkebunan apa gimana Pak? Belum ada hutan kali ya. Barangkali masih hutan. Iya. Kan di sini bukan dataran tinggi Pak ya, di Kabupaten Karawang ini, kampung ini termasuk dataran rendah lah, sawah. Apa dulunya sawah atau bagaimana ya Pak? Ya bukan sawah gitu. Paling cuman pertanian dong di sini mah ya gitu. Kan ini wilayah kampung ini kan di sekitarnya ada Citarum. Barangkali pilihan tepat ya. Kenapa pohon ini bisa subur di kampung ini Pak ya? Ya udah bagiannya dah, sawo mah ya. Di sini kan beda rasanya sama orang. Dari sana-sana kan banyak sawo tapi rasanya beda gitu. Tapi ini udah bagiannya sini kan. Iya. Oke teman-teman, saya sudah berada di gang dari jalan utama kampung ini, sekitar 50 meteran dari jalan utama tadi. Saya masuk ke sini. Tuh lihat teman-teman, di sini tumbuh juga nih banyak pohon purba. Nah ini pohon-pohon di belakangnya sana itu pohon purba semua teman-teman. Jadi saya menelusuri kampung ini pakai motor teman-teman, karena jauh kalau harus jalan kaki saking luasnya. Nah ini masuk lagi ke gang satu lagi, dasi dari kampung ini juga teman-teman. Lihat ini di depan rumah
Ini pohon purba tumbuh. Ada banyak pohon purba. Kita sini ya. Kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Oke teman-teman, ini gang masuk sekitar 300 meter dari jalan utama kampung pohon purba ini. Tuh lihat, masih kita temui banyak pohon purba, teman-teman. Ini banyak banget, teman-teman. Ada berapa ini ya? 1, 2. Dilihat ke atasnya. Tinggi banget, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ke sini ya. Kita lihat banyak pohon purba masih menjulang tinggi, teman-teman. Purba menjulang. Lihat tekstur batangnya. Batangnya juga kokoh. Jadi seperti di awal tadi, pohon purba ini entah di kebun, entah di halaman, di pinggir jalan, gitu teman. Ini semua. Ini kebun pinggir jalan, teman-teman, samping rumah. Ini pohon purba semua. Ini jadi saksi sejarah dari perjalanan kampung ini, teman-teman, dari masa ke masa. Oke teman-teman, sesuai janji saya tadi, saya akan naik ke Tanggul Citarum ya. Nah, ini saya sudah ada di Tanggul Citarum. Di seberang sana itu Kecamatan Pebayuran, Bekasi. Kalau kita zoom sini. Nah,
Ini area Citarum, teman-teman. Ini saya di Tanggul, terus seberang sana ini Bekasi. Nah, ke kiri, nah inilah Kampung Pohon Purba, teman-teman. Ini kita potret ya. Ini pohon purba semua nih. Kita lurus ya sana ya. Agak becek ini. Nah, ini deretan pohon purba semua. Ini kelihatan, boleh kelihatan nih daunnya. Nah, ini pohon purba juga, teman-teman. Ini percis, ini di daerah Tanggul, Citarum. Percis ini kita ke bawah, ini dari atas ini ke bawah. Ini Tanggul Citarum berjejer. Saya sudah nggak mau ngitung lagi nih berapa banyak pohon purba yang berhasil saya shoot. Ini masih ke sana itu pohon purba semua. Ini ke sana tuh pohon purba semua, ujung sana. Cuman kalau halus saya kelilingi sampai ke ujung, dari ujung ke ujung Tanggul. Kalau hanya berjalan kaki nggak kuat, teman-teman. Saya kehujanan di Kampung Pohon Purba, teman-teman. Ini sore hari pada asar. Ya teman-teman, ini suasana di Kampung Pohon Purba menjelang maghrib, teman-teman. Seperti ini, sunyi. Oke teman-teman, ini adalah suasana malam di Kampung Pohon Purba ini, atau Pohon Sawo ini, di tempat pertama saya masuk kampung ini. Yang tadi siang saya shoot, ini pohonnya nih. Ya, kita masuk tadi ke kebun ya, samping, kebun samping. Ini ada pos ronda, lumayan penerangannya. Tapi kalau kita ke sana, di sana ada rumah, tapi gelap gulita, teman-teman. Nah, ini pohon sawo tadi. Ya. Ini jalan utama ini, ke sana, yang tadi dihitung pohonnya sama saya, teman-teman. Nah, ini keadaan pohonnya. Saya nggak pakai penerangan ya, memang karena ini realita ya, seperti ini penampakannya, teman-teman. Gelap. Kalau jalan sendiri ya agak lumayan ya, tapi buat masyarakat sini situasi seperti ini sudah biasa, teman-teman. Gelap di bawah pohon sawo itu sudah tidak menakutkan lagi, teman-teman. Jadi kalau ada mitos bahwa pohon sawo atau pohon purba jangan ditanam di depan rumah, ini terbantahkan di sini, teman-teman. Di kampung ini semua rumah, mau di samping di belakang itu ada pohon purba.
Dan ini suasana di jalan utama pertigaan kampung ini, Kampung Pohon Purba ini. Lihat, ini jalan utama teman-teman. Ini di sampingnya pohon purba semua. Keadaannya seperti ini. Kita zoom ya. Ya seperti ini teman-teman. Tuh, deretan pohon purba, lihat. Dulang tinggi. Tuh. Dan masyarakat di sini sudah biasa dengan keadaan gelap gulita seperti ini. Lihat rumah yang dinaungi pohon purba. Ini keadaan malam hari, teman-teman. Nah, ini samping rumah yang tadi siang saya shoot. Ini penampakannya seperti ini. Ini menjulang. Nah, ini berada di dalam gang jalan utama, teman-teman. Bagaimana situasi atau suasana di jalan utama? Nanti kita shoot lagi ya. Tapi walaupun di belakang itu gelap gulita teman-teman, tapi anehnya penduduk sini tidak merasa takut ya. Audio Jungle.